Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai teknik presentasi sebuah karya ilmiah. Nah, salah satu kemampuan umum yang harus dimiliki oleh seorang peneliti yaitu mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada semua orang ataupun masyarakat luas. Nah, ada beberapa sarana yang bisa digunakan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian yang sudah kita lakukan kepada masyarakat luas, yaitu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang dimaksud secara langsung yaitu kita sebagai peneliti dapat mempublikasikan hasil penelitian kita dengan media cetak ataupun media elektronik, misalnya dengan menerbitkan sebuah jurnal ilmiah ataupun mempresentasikannya dalam sebuah video. Nah, secara tidak langsung, hasil dari penelitian kita juga bisa kita lakukan dengan mengkomunikasikannya dengan cara mempresentasikan hasil penelitian kita kepada responden ataupun dapat kita presentasikan dalam situasi resmi, misalnya seminar proposal ataupun sidang meja hijau. Nah, banyak sekali peneliti ketika dihadapkan pada situasi mempresentasikan hasil penelitian yang ia lakukan, maka banyak sekali peneliti yang mengalami kecemasan berlebihan, sehingga pada saat mempresentasikan hasil karya ilmiahnya, yang terjadi adalah kondisi blank atau tidak mampu berkata-kata dan sulit untuk mengungkapkan apa yang sudah dia dapat dari hasil penelitiannya. Itu sebabnya penting sekali bagi seorang peneliti memfokuskan hal-hal penting yang harus dia ingat dan yang harus dia persiapkan, terutama ketika akan menghadapi sebuah seminar penting yang berkaitan dengan presentasi karya ilmiah. Berikut ini akan saya bahas mengenai beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam presentasi karya ilmiah. Yang pertama yang kita butuhkan adalah persiapan yang matang. Persiapan yang dimaksud terdiri dari komposisi 90% persiapan diri dan 10% persiapan dari segi presentasi. Persiapan yang penting untuk dipresentasikan yang kita ucapkan nantinya adalah hanya memilih topik yang dianggap penting yang disajikan kepada audiens. Karena jika kita mempresentasikan hasil penelitian terlalu lama, maka audiens akan merasa jenuh ataupun bosan sehingga informasi yang kita sampaikan tidak dapat diserap sepenuhnya oleh audiens. Yang kedua, ketika kita akan mempersiapkan sebuah bahan presentasi, ini berkaitan dengan media yang kita gunakan, maka kita harus menggunakan media untuk mempresentasikan hasil penelitian kita dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Kita bisa menggunakan media PowerPoint yang menarik dan juga yang bersifat interaktif. Tapi ingat, janganlah berlebihan. Karena jika kita menggunakan media presentasi yang terlalu berlebihan, itu akan mengganggu ataupun juga bisa mengurangi esensi dari hasil karya ilmiah kita. Misalnya, kita menggunakan sound yang terlalu berisik atau menggunakan slide yang terlalu bervariatif atau warna yang terlalu mencolok, itu akan mengganggu penglihatan ataupun membuat esensi dari karya ilmiah kita itu akan berkurang nilainya. Yang kedua, tujuan dari penyajian bahan presentasi sebenarnya adalah sebagai guidance ataupun panduan, agar materi yang kita presentasikan tidaklah keluar dari bahan yang ditetapkan, atau kita hanya perlu mencatat memang poin-poin penting dan hanya fokus membahas poin itu, sehingga Anda bisa lebih mempersempit fokus Anda dan Anda akan tidak mengalami lagi kesulitan untuk bingung akan mengatakan apa. Itu sebabnya ketika mempresentasikan sesuatu, catatlah dan hanya sajikanlah poin-poin penting dan pastikan Anda menguasai poin yang telah Anda paparkan kepada audiens. Yang ketiga adalah ketika melaksanakan sebuah presentasi, maka hal penting yang menjadi bahan perhatian dari audiens adalah tampilan dari orang yang mempresentasikan ataupun si penyaji.
Penampilan seorang penyaji itu mencerminkan keberhasilan sebuah presentasi. Maka gunakanlah pakaian dan aksesoris diri yang sesuai dengan tema presentasi. Dan ingat, jangan menggunakan pakaian ataupun aksesoris yang berlebihan atau yang membuat Anda sendiri sulit nantinya di dalam melakukan kegiatan presentasi. Nah, inti dari kegiatan presentasi yang Anda lakukan adalah mencakup beberapa poin-poin berikut. Yang pertama adalah Anda harus menguasai lingkungan ketika Anda mempresentasikan. Anda harus melihat dan mempersiapkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan ketika nantinya Anda mempresentasikan hasil penelitian Anda. Di mana Anda akan melakukan presentasi itu? Bagaimana alat-alat yang digunakan? Apakah sudah dipersiapkan dan apakah sudah memadai? Dan yang berikutnya adalah perhatikan siapa audiens Anda atau orang yang mendengarkan presentasi Anda. Jika orang yang mendengarkan presentasi Anda berasal dari kalangan yang selevel pengetahuannya dengan Anda, maka pakailah bahasa yang memang bisa dicerna oleh audiens yang mendengarkan Anda. Yang berikutnya adalah bicaralah dengan bahasa yang lugas, yang mudah dimengerti, dengan tutur kata dan tempo kata yang melambat, jangan terlalu cepat, karena ketika Anda berkata terlalu cepat, itu akan membuat audiens menjadi sulit untuk memahami dan Anda sendiri pun bisa jadi akan menjadi bingung nantinya harus berkata apa. Jadi Anda boleh mengontrol kata Anda supaya itu pun mampu mengontrol emosi Anda. Yang berikutnya adalah Anda harus menjelaskan media apa yang Anda pakai. Nah, media di sini dimaksud adalah apakah Anda menggunakan PowerPoint atau media lainnya. Anda harus benar-benar mampu untuk bisa menggunakan media itu tadi. Jangan sampai ketika Anda mempresentasikan, Anda sendiri tidak bisa menguasai media yang Anda gunakan. Yang berikutnya yang paling penting adalah hindarilah kondisi stres ataupun kecemasan berlebihan. Adalah hal yang wajar ketika kita akan mempresentasikan sesuatu di depan banyak orang dan Anda belum terbiasa akan hal itu. Tapi yang paling penting adalah Anda harus mampu mengelola hati dan pikiran Anda agar tidak menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Karena jika Anda mengalami kecemasan yang berlebihan, maka otomatis itu akan sangat mengganggu konsentrasi Anda dan dapat berdampak pada hasil presentasi. Dan yang terakhir yang paling penting di antara itu semua adalah tetaplah untuk ingat berdoa. Karena berdoa akan membantu Anda menenangkan hati dan pikiran Anda ketika akan menjalani presentasi yang mungkin merupakan suatu hal yang sulit untuk Anda lakukan. Oleh sebab itu, berdoa adalah hal yang penting yang perlu Anda lakukan ketika Anda akan mempresentasikan hasil karya ilmiah Anda. Nah, itulah tadi hal-hal yang penting yang perlu Anda perhatikan ketika Anda akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah. Nah, inti dari itu semua adalah adanya seminar ataupun presentasi karya ilmiah adalah bertujuan untuk memaparkan hasil dari penelitian Anda terhadap orang lain yang mendengarkan, sehingga apa yang Anda paparkan itu bisa diterima dan dipahami oleh orang lain. Itu sebabnya tetapkan poin-poin penting yang perlu Anda sampaikan kepada orang lain dan gunakanlah bahasa yang lugas yang dapat dimengerti oleh audiens yang mendengarkan. Nah, demikianlah hasil pemaparan saya hari ini mengenai teknik presentasi, dan saya berharap untuk adik-adik semua yang akan menghadapi presentasi karya ilmiah, semoga Anda dapat mempresentasikan hasil penelitian Anda dengan cara yang baik dan dapat memberikan hasil yang maksimal. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga Anda sukses ketika mempresentasikan hasil karya ilmiah Anda.